Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian nak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa kalau pada siang hari ini kita kembali boleh melanjutkan pembelajaran kita, yaitu lewat live streaming ya nak ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak ibu tetap semangat ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu otomatisasi humas dan keprotokolan. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah masuk dalam komunikasi efektif kehumasan. Kita sudah jelas apa itu komunikasi, fungsi komunikasi, tujuan komunikasi, unsur-unsur komunikasi dan lain sebagainya. Dan ibu juga sudah memberikan latihan-latihan, begitu juga dengan penilaian harian yang pertama. Nah, nanti hari Senin kita sudah akan mengikuti yaitu apa? Mid test ya. Jadi untuk itu ibu harapkan supaya kalian bisa lebih sungguh-sungguh, lebih konsentrasi. Bagi teman-teman kamu yang belum bergabung, tolong supaya segera diingatkan ya, supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam komunikasi efektif. Nah, saat ini kita tiba kepada media komunikasi ya. Media komunikasi. Ya. Di sini ibu akan jelaskan apa itu pengertian media komunikasi. Nah, media adalah orang ataupun badan atau merupakan suatu peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi di mana memungkinkan seseorang itu memperoleh keterampilan, pengetahuan dan sikap. Nah, ini yang dimaksud dengan apa tadi? Media. Nah, kita lanjutkan dengan media komunikasi. Jadi media di sini apa tadi? Merupakan suatu peralatan. Jadi sekarang kita lanjut dengan media komunikasi. Yang dimaksud dengan media komunikasi yaitu suatu alat yang digunakan untuk mempermudah menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jelas ya nak ya? Jadi di dalam suatu komunikasi itu ada yang kita namakan media. Media itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kalau komunikasi itu adalah menyampaikan suatu berita ataupun informasi dari satu pihak kepada pihak lain, maka media ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah komunikasi tersebut. Jadi kalau mungkin di dalam pelajaran sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa media ini merupakan salah satu unsur-unsur dari komunikasi ya, salah satu unsur-unsur dari komunikasi. Nah, sekarang bahwa media itu adalah apa tadi? Orang ataupun bahan peralatan ataupun kegiatan yang menciptakan kondisi untuk memungkinkan seseorang itu memperoleh suatu keterampilan, baik itu pengetahuan dan perubahan sikap, sehingga dia memperoleh suatu informasi yang lengkap. Nah, di sini dikatakan bahwa media itu dapat berwujud tertulis ataupun manual ataupun elektrik ataupun elektronik dan lain sebagainya. Jelas sampai di situ ya nak ya?
Jadi media tadi adalah orang atau bahan peralatan atau kegiatan yang menciptakan kondisi untuk memungkinkan seseorang itu memperoleh keterampilan, memperoleh suatu pengetahuan dan menghasilkan suatu perubahan sikap, ya. Sehingga media ini dapat berwujud media tertulis ataupun media lisan, baik itu manual maupun elektronik. Nah, itu pengertian daripada media komunikasi. Nah, dengan demikian media komunikasi ini adalah alat yang dipergunakan dalam proses komunikasi untuk apa? Untuk mencapai tujuan, ya. Media komunikasi yang dapat dijumpai di lingkungan kantor dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Nah, jadi di dalam dunia perkantoran itu bisa kita lihat bahwa media komunikasi itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu media yang dipergunakan di dalam organisasi kantor dan media yang dipergunakan di luar kantor. Apa tadi, Nak? Bahwa media komunikasi itu kita bagi menjadi 2 bagian, ya. Ada yang dipergunakan di dalam kantor, ada juga yang dipergunakan di luar kantor. Nah, media yang dipergunakan di dalam kantor seperti apa misalnya? Perpustakaan, kantin, majalah, surat kabar, dharma wisata, sport, atau olahraga, dan rapat antara pengurus dengan pemimpin perusahaan. Baik, Ibu ulangi, Nak, ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa media komunikasi itu dapat kita jumpai di dalam lingkungan kantor dan dapat juga kita jumpai di luar kantor. Nah, media yang dipergunakan di dalam kantor seperti apa tadi? Di dalam perpustakaan, kantin, majalah, surat kabar, dharma wisata, sport atau olahraga, dan rapat antara pengurus dengan pemimpin perusahaan. Nah, sementara adapun media yang dipergunakan untuk komunikasi di luar daripada kantor, organisasi diantaranya yaitu televisi, radio, film, pers, apalagi komputer, piringan hitam video, TV, karton, overhead, dan lain sebagainya. Ya, jelas ya, Nak, ya. Jadi media yang dipergunakan di dalam kantor dan demikian juga media yang dipergunakan di luar kantor. Nah, kita sekarang lanjutkan kepada fungsi media komunikasi. Apa yang menjadi fungsi media dari komunikasi tersebut? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa media komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas suatu komunikasi dan penggunaannya. Jadi di sini sangat erat sekali dengan penerima informasi. Nah, dengan adanya media komunikasi akan mempermudah penyampaian pesan atau informasi kepada yang membutuhkan. Jadi tanpa suatu ada media, tentunya sulitlah kita untuk menyampaikan berita ataupun message informasi yang kita sampaikan. Jadi di sini media komunikasi itu merupakan alat ataupun sarana untuk membangkitkan motivasi di dalam berkomunikasi. Ya, selain itu juga yaitu mempermudah penyampaian. Jadi media juga dapat memperjelas isi dan maksud informasi yang akan disampaikan. Jadi memperjelas isi dan maksud informasi yang akan disampaikan. Nah,
di samping sebagai alat untuk menyampaikan pesan, media juga berfungsi sebagai media menginformasikan, to inform, ya. Jadi berfungsi juga di menginformasikan, to inform, mendidik, menghibur dan mempengaruhi masyarakat. Nah, inilah juga fungsi daripada media tersebut. Baik. Nah, di dalam media komunikasi, di dalam prosesnya mempunyai ada 9 fungsi. Apa sih kira-kira fungsi daripada media komunikasi tersebut? Nah, yang di sini tadi sebenarnya di dalam penjelasan Ibu sebelumnya juga tadi sudah Ibu sampaikan ya. Jadi yang jelas di sini bahwa fungsi daripada media komunikasi itu adalah mempermudah menyampaikan pesan. Itu yang pertama ya, dicatat nanti nak ya. Kemudian alat untuk membangkitkan motivasi di dalam melakukan komunikasi. Jelas ya nak? Kemudian mengefektivitaskan proses penyampaian ataupun pesan ataupun berita ataupun informasi. Jadi maksudnya di sana bahwa media itu adalah untuk lebih mengefektifkan di dalam proses penyampaian informasi. Jadi mengefektivitaskan proses penyampaian tersebut. Kemudian apalagi, yaitu alat untuk membangkitkan daya tarik ataupun pesan ataupun berita ataupun informasi yang kita sampaikan. Jadi bagaimana supaya pihak komunikan termotivasi untuk lebih lagi mengetahui informasi yang kita sampaikan, ini juga salah satu fungsi daripada media komunikasi. Kemudian mempermudah menyampaikan informasi. Ya, sama di nomor 1 juga tadi mempermudah menyampaikan pesan, sama saja maksudnya. Kemudian apalagi mempersingkat waktu, ya. Mempersingkat waktu di dalam penyampaian informasi. Jadi dengan adanya media ini kita bisa lebih mempersingkat waktu di dalam penyampaian informasi. Kemudian mengkonkretkan isi berita yang sifatnya abstrak, ya. Memperjelas isi informasi yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu alat hiburan dan mendidik para komunikan. Nah, ini merupakan fungsi dari media komunikasi yang kita laksanakan. Jadi itu. Jadi semuanya bagaimana supaya lebih mudah kita di dalam penyampaian informasi ataupun berita. Jadi kita sangat membutuhkan media komunikasi. Nah, di sini kita boleh melihat jenis-jenis media komunikasi, ya. Jenis-jenis media komunikasi. Berbagai jenis media komunikasi dapat dikelompokkan berdasarkan cara penggunaan dan sasarannya, ya, supaya jelas. Jadi di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media komunikasi menurut penggunaannya dan media komunikasi berdasarkan sasarannya. Jadi menurut penggunaannya dan berdasarkan sasarannya. Itu dia pembagiannya nak ya. Nah, jenis media komunikasi menurut penggunaannya juga dibedakan lagi menjadi 2 jenis, ya. Nah, ini menurut penggunaannya. Jadi menurut penggunaannya ini dibagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Apa itu? Media komunikasi audial dan media komunikasi visual. Mungkin kalian sudah jelas ya nak ya. Mungkin pelajaran di kelas 10 ataupun dasar-dasar komunikasi sudah pernah mungkin didapatkan juga. Nah, media komunikasi audial adalah media yang mempergunakan pendengaran. Nah, sedangkan
media komunikasi visual adalah apa? Media yang mempergunakan penglihatan. Jadi media komunikasi audial ini yaitu alat-alat penyampaian pesan ataupun message yang dapat kita tangkap melalui saluran apa? Pendengaran. Misalnya radio, tape recorder, telepon, dan media audio lainnya. Baik, jadi tadi bahwa menurut penggunaannya kan dibagi dua ya, tadi audio, sekarang yaitu media komunikasi visual ya. Jadi kalau media komunikasi visual ini yaitu alat-alat penyampaian pesan atau message yang didapat ditangkap melalui apa? Saluran penglihatan. Misalkan apa? Surat, transparansi, poster, cat, spanduk, dan media komunikasi visual lainnya. Jelas ya nak ya? Jadi media komunikasi menurut penggunaannya itu dibagi dua, komunikasi audial dan komunikasi visual. Baik, selanjutnya kita melihat jenis media komunikasi apa? Berdasarkan sasarannya. Nah, ini juga dibagi dua ya, media komunikasi umum dan media komunikasi massa. Apa yang membedakannya? Yang umum itu alat penyampaian pesan atau message yang ditunjukkan kepada sasaran tunggal, kelompok, atau massa. Contohnya apa? Telepon, surat, telegram, brosur, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan media komunikasi massa adalah alat penyampaian pesan atau message yang hanya ditujukan atau digunakan dalam komunikasi massa. Misalnya apa? Majalah, spanduk, brosur, surat, media komunikasi lainnya. Ini berdasarkan apa? Sasarannya ya. Jadi jelas ya nak? Baik, selanjutnya kita melihat di sini ada 5 jenis media komunikasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yaitu melalui surat prepaid, kemudian telepon, pertemuan, wawancara, dan kunjungan. Ini yang sering dalam kehidupan sehari-hari. Surat pribadi, melalui telepon, pertemuan, wawancara, dan kunjungan. Ini mungkin hal biasa ya nak ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan dari apa tadi yang Ibu sampaikan tadi di dalam pembagian komunikasi, ada di sini kelebihan ataupun kekurangan dari setiap audial, visual maupun audio visual ya. Audio visual ada juga kelebihannya, ada juga kekurangannya. Mungkin bisa kalian lihat di tabel ya. Nah, misalkan nih, kalau audio misalkan dia itu sederhana ya, mudah dibuat dan dipergunakan, relatif murah, apalagi membangkitkan fantasi pendengaran. Nah, misalnya kelemahannya apa? Sulit dikontrol. Kualitas suara mungkin terganggu, tidak dapat divisualisasikan. Nah, itu. Nah, begitu juga dengan visual. Apa kelebihannya? Itu menghemat tenaga, menghemat waktu, mudah dibuat dan dipergunakan, relatif mudah, informasi lebih jelas. Apa yang menjadi kelemahannya? Yaitu menimbulkan rasa jenuh, ya kan? Menimbulkan gangguan-gangguan, perlu waktu dan menafsirkan isi dari pesan tersebut. Perlu kita waktu untuk melihat apa sih maksud dari berita ataupun informasi yang kita dengarkan, yang kita baca. Nah, ada yang audiovisual yaitu tidak membosankan, informasi lebih jelas dan cepat dimengerti sesuai kenyataan, hasilnya dapat dimengerti yang sebenarnya karena kita mempergunakan langsung sekaligus dua, yaitu pendengaran dan penglihatan. Nah, apa yang menjadi kelemahannya? Ya kadang suara mungkin kurang jelas, sama dengan tadi di audio ya, memakan tempat, relatif mahal, perlu waktu dalam mempersiapkan. Jadi ada kelemahan dan ada juga keuntungan ya dari masing-masing.
Nah, sekarang kita melihat tujuan penggunaan media komunikasi, ya. Jadi secara umum penggunaan media di dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat mempunyai tujuan diantaranya apa? Ya, membantu promosi dalam meningkatkan pemasaran produk ataupun jasa, menjalin komunikasi yang berkesinambungan, meningkatkan kepercayaan publik ataupun masyarakat luas, meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi. Ini merupakan tujuan penggunaan media, ya. Jadi dengan kita menggunakan media audio ataupun visual, ya di sana yang pasti bagaimana kita dapat mempromosikan jasa ataupun produk yang harus kita pasarkan. Jelas ya Nak ya sampai di sini ya. Nah, di sini kita mau lihat struktur dan ciri komunikasi, ya. Media komunikasi yang penting digunakan humas itu adalah apa? Dalam kemitraannya dengan media pers ataupun cetak atau elektronik. Nah, dengan demikian struktur dan ciri-ciri perusahaan harus dikuasai oleh pers praktisi humas. Nah, ada di sini ciri-ciri media pers lainnya, siaran berita misalkan ya, pada media cetak maupun elektronik ya. Nah, selain siaran pers, bentuk dan ciri-ciri lain adalah acara temu pers yang diselenggarakan sebagai kelengkapan informasi untuk siaran berita humas. Nah, ini merupakan apa tadi? Ciri-ciri dari komunikasi di dalam kehumasan. Nah, selanjutnya yaitu teknik dan cara pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan lingkungan humas ya di dalam kehumasan. Nah, teknik dan cara pemilihan media komunikasi humas adalah yang sesuai dengan publiknya. Kapan publik misalkan dicapai biayanya dan bergantung pula pada ya beberapa faktor. Contohnya apa? Pendekatan, keterampilan dari petugas humas tersebut, kemudian anggaran yang diperlukan ataupun dibutuhkan, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan dari humas tersebut. Nah, di dalam tahap pertama tadi pemilihan media berita yaitu perlu persiapan dan penyiaran berita pada media cetakkah atau elektronik. Nah, selanjutnya baru kita adakan tatap muka. Nah, kadang-kadang di sini dipilih dalam komunikasi antara ke atas yaitu dengan pimpinan manajer dan komunikasi sejajar. Kalau kemarin kita belajar itu vertikal maupun horizontal. Nah, ini kira-kira sebagai contoh bagaimana teknik dan cara pemilihan media komunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan lingkungan humas kehumasan ya Nak ya. Jadi itu mungkin di dalam jenis-jenis media komunikasi dan fungsi media komunikasi, Ibu harapkan kalian bisa lebih jelas ya, lebih mengerti, dan ini merupakan salah satu unsur dari komunikasi. Baik anak-anak Ibu, untuk siang hari ini pembelajaran kita sampai di sini di dalam media komunikasi. Mudah-mudahan dengan kalian menerima pembelajaran ini sudah lebih jelas kira-kira media apa yang kita gunakan sehingga komunikasi kita bisa lebih efektif. Baik, jadi kita akhiri pembelajaran kita sampai sampai saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, dan mungkin minggu depan ataupun hari Senin kita kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian tengah semester. Soal-soal yang sudah Ibu sampaikan, baik itu melalui tugas-tugas ataupun penilaian harian, coba diulang kembali Nak ya. Yang pasti kita masih fokus dalam komunikasi efektif. Baik anak-anak Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat sehingga setiap pembelajaran yang kita laksanakan kalian bisa mengikuti dengan baik. Akhir kata, selamat siang, sampai kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.